Kali ini saya akan memasak sambal telur cabai kecil. Resep sederhana yang sangat murah dan terjangkau. Akan tetapi mencukupi kandungan protein dan kandungan nutrisi, juga gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan rasanya juga sangat enak ya, sangat menggoda selera. Tanpa berlama-lama yuk kita tonton saja videonya. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kemudian tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Yuk kita tonton saja videonya. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita bersihkan dulu telurnya dari kotoran-kotoran yang menempel pada telurnya. Bisa juga dari kotoran ayam. Satu persatu kita cuci hingga bersih. Kemudian setelah bersih kita bilas lagi dengan air. Setelah dia bersih, lalu kita tuangkan air ke dalam panci secukupnya, air secukupnya. Agak bising ini karena di pinggir jalan tempat jualan. Kemudian kita masukkan telurnya satu persatu perlahan-lahan, jangan sampai terantuk. Kalau terantuk nanti bisa bentet atau pecah. Ya pecah juga nggak apa-apa, tapi teksturnya itu kurang menarik. Nah seperti itu. Kemudian kita tutup. Kita biarkan sampai airnya mendidih. Kita tunggu beberapa saat, dan ini enggak saya skip ya supaya paham semuanya. Enggak di skip. Kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Kemudian kita masukkan garam. Kita masukkan garam secukupnya. Kira-kira 1 sendok makan. Kita tutup lagi, kita biarkan lagi beberapa saat lagi. Kemudian kita lihat, kita tilih dulu. Di proses ini api sedang ya, api jangan terlalu besar. Nah seperti itu. Ini dapurnya ini sambil jualan, sambil kerja, sambil ke tempat kerja gitu. Jadi harap maklum kalau ada kekurangannya. Biarkan matang betul. Kita tunggu beberapa saat lagi, biarkan airnya, biarkan telurnya matang sampai airnya betul-betul menggelegak. Nah seperti itu,
supaya kuman-kuman yang masih menempel juga kabur. Kemudian kita kita bawa ke tempat yang ada air bersihnya, gunanya untuk proses pendinginan. Kita bawa saja ke sumur, sumurnya ya harap kurang tuh, kita siramkan dengan air supaya lebih cepat proses pendinginannya. Kita buang lagi airnya, kemudian kita jok lagi, langsung aja, langsung biarkan airnya tertumpah, jadi tertukar dia. Kita lihat, kita rasakan kalau telurnya sudah terasa dingin, kira-kira bisa ya kupas. Kalau belum, air kita ganti lagi. Kita ganti lagi dengan air dingin supaya waktu pengupasan kulitnya itu tidak terasa panas di tangan. Kita guyur. Nah, kemudian kita lihat ada yang rusak enggak. Kalau ada tekstur yang rusak, kita keluarkan aja. Kita keluarkan aja supaya enggak mengganggu penampilannya. Jangan dibuang, nanti bisa juga dimakan. Tapi ya dimasak lagi di proses selanjutnya. Kemudian kita kupas. Kita kupas kulitnya, kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, seperti itu. Di proses ini terserah ya. Kalau yang doyan kulitnya ya kulitnya nggak usah dibuang. Kalau yang nggak doyan kulitnya ya dikupas, dibersihkan, dibuang satu persatu, pelan-pelan, nanti renyek telurnya. Nah, seperti itu. Kita kupas pelan-pelan. Kita kupas semua ya. Kebetulan kami di sini nggak ada yang suka kulitnya, makanya saya kupas semua. Ini masakan sederhana tapi rasanya mewah, rasanya sungguh-sungguh aduhai. Masakan kampung yang sangat murah tetapi cukup untuk kebutuhan tubuh, baik nutrisinya dan juga gizi. Kita kupas lagi perlahan-lahan, jangan sampai rusak telurnya, karena kalau rusak jelek dia penampilannya. Namun nggak mengganggu rasa tetap nikmat, tetap aduhai. Nah, seperti itu.
Kalau ada yang rusak, kalau ada yang susah dikupas pelan-pelan, ini karena ini ya, karena kita dinginkan secara paksa. Karena mengingat juga durasi dipertimbangkan, makanya didinginkan secara paksa ya, akibatnya seperti ini. Salah satu ada yang agak sulit dikupas, lengket dia. Agak bising ini ya, karena di tepi jalan agak mengganggu suara-suara lalu lintasnya, tapi nggak apa-apa. Kita kupas semua satu demi satu. Tadinya saya mau masak 6 ya, tapi karena satunya rusak ya nggak apa-apa. 5 saja. Tadinya 6, orangnya ini 5. Maksudnya tadi kalau 6 bisa dimasak semua, bagus semua. 1 bonus untuk chefnya, tapi ini chefnya ya terpaksa nggak dapat bonus karena yang satunya rusak tadi, pecah waktu direbus. Itu mungkin ya kualitas telur yang nggak bagus gitu. Setelah semua bersih, semua kita kupas, kita bersihkan lagi telurnya. Nah, seperti ini yang sudah dibersihkannya, tapi cuci dulu. Kemudian kita siapkan bumbu-bumbu. Bumbunya itu bawang merah, kita kupas, kita bersihkan dari kulit-kulitnya satu persatu. Ini bahannya sangat sederhana ya, sederhana dan murah sekali ini. Telur juga murah, terjangkau sekali, tapi cukup nutrisi, kebutuhan gizinya juga tersedia di situ. Dan bawang merah, bawang putih dan cabai. Di sini saya menggunakan cabai kecil karena sudah saya coba menggunakan cabai yang lain, ternyata rasanya itu tidak seaduhai menggunakan cabai kecil. Di samping juga harganya yang aduhai murah. Kita bersihkan semua pelan-pelan, sabar. Ini sengaja nggak saya skip ya, sengaja nggak di skip supaya paham. Misalkan ada yang tertarik dengan resep ini ya boleh dicoba, boleh dicontoh. Di sini saya mentutorialkannya itu dengan proses yang sangat detail. Dan nggak saya skip-skip di bagian-bagian yang penting. Seperti itu, kita kupas semua, kita bersihkan. Baik bawang merah, juga bawang putihnya. Kemudian cabenya kita petili ya. Kita petili dari gagangnya, dari tangkainya. Gagang ini apa bahasa Indonesia ini? Tangkai ya. Dari gagangnya atau dari tangkainya. Kita bersihkan satu-satu. Kita pilih cabai yang kualitas bagus ya. Kita pilih mana yang rusak atau busuk, kita keluarkan saja. Kita ambil yang bagus-bagusnya supaya tidak mengganggu rasa, supaya tidak menimbulkan penyakit, supaya
ya supaya dan lain-lain lah, banyak yang dipertimbangkan. Intinya kita harus menseleksi cabenya itu yang benar-benar bersih gitu. Sebelum kita bersihkan dari tangkai-tangkainya itu, kita cuci dulu tadi cabenya. Cabai ini sudah saya cuci terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, disolter dulu pertamanya, kemudian dibersihkan, dicuci. Setelah dicuci baru masuk ke proses pemetilan. Kita petili tangkai-tangkainya. Gitu. Nah, seperti itu, harus ada kesabaran. Sekali lagi nih saya bilang, ini nggak saya skip ya. Di proses-proses yang tertentu itu nggak saya skip supaya pure ya. Pure ini memang bahannya itu sangat sederhana, tetapi rasanya itu ya aduhai, menggoda. Seperti itu, kita petil semua sampai benar-benar tidak tertinggal tangkainya. Seperti itu, sudah bersih semua. Kemudian kita ambil air, kita ambilkan air. Mana ini ngambil air kok lama kali? Air lama kali, ambilkan air. Nampak bersih. Nah, kita siramkan airnya seperti itu. Jadi untuk cabenya kita 2 kali cuci ya. Pertama kita cuci dulu semua sampai bersih, kemudian kita keringkan lagi. Di tahapan ini juga kembali kita cuci lagi cabenya. Kita cuci hingga benar-benar bersih secara keseluruhan. Di proses ini yang kudu detail ini sebetulnya bawangnya. Bawangnya itu harus bersih karena tadi di awal nggak dicuci. Kalau cabenya di awal sudah dicuci, sudah saya keringkan dulu. Kita masukkan ke dalam blender. Ini opsional ya, boleh di blender, boleh digiling, seperti itu. Jadi prosesnya itu cabai kita masukkan dulu, kemudian bawang merah, kemudian bawang putih. Setelah semua masuk ke dalam gelas blender, kita tambahkan air sedikit. Kita tambahkan air sedikit saja. Kemudian kita tutup mangkok blendernya atau gelas blendernya, kita tutup. Kita masuk ke proses pemblenderan. Kita proses pemblenderan. Nah, seperti ini. Kita ambil mesin blendernya.
kita colok pelan-pelan, kita masukkan, baru kita pasang. Baru di blender. Jangan terlalu lama, nanti halus. Sebentar aja. Dirasa kurang, kita lihat dulu. Kita ulangi lagi pemblenderannya. Tapi jangan lama-lama, pelan aja. Nah, seperti itu. Sehingga dia jadinya seperti ini. Sudah halus, tapi juga tidak halus sekali. Halus. Jangan lupa dicabut dulu stiker blendernya supaya demi keamanan. Kemudian kita siapkan yang lain. Kita panaskan dulu kualinya. Kita hangatkan kualinya. Kemudian ini bumbunya ya. Ini apanya? Ini gula putih dan ini garam. Dan ini minyak goreng. Kemudian ini telurnya. Di resep kali ini saya menggunakan Royco ya. Masih Royco rasa sapi. Kita panaskan dulu kualinya. Kita panaskan dulu kualinya. Kemudian kita masukkan minyak goreng. Sedikit saja, tidak usah terlalu banyak minyak gorengnya, cukup sedikit. Nah, seperti itu. Kita biarkan beberapa saat sampai minyak goreng tersebut panas, tapi juga tidak terlalu panas sekali ya. Ini jangan dicontoh ini sutilnya, ini sutil jualan. Seperti itu, kita lihat, kita perhatikan. Jangan sampai terlalu panas dan juga jangan tidak panas. Artinya ini ukuran sedang. Api juga ukuran sedang. Tidak terlalu panas. Setelah kita rasa panas yang sesuai dengan kita inginkan itu, kita kecilkan sedikit lagi apinya. Kita kecilkan lagi karena ini mempengaruhi rasa ya. Kita masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi supaya kenapa di proses ini api kita kecilkan lagi, supaya waktu penumisan itu tidak terjadi gosong atau mengubah aroma ya. Setelah semuanya ini baru ditambahkan lagi apinya. Kita tambahkan lagi apinya tadi. Tuh. Kita ulek-ulek, kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar merata masak bumbu ini. Kita ulek sekali lagi, kita kacau-kacau lagi sampai benar-benar merata, sambil kita perhatikan air ya, cukup apa tidak. Kalau dirasa nggak cukup, airnya ditambah.
Tadi kan cuma ditambah sedikit gojaki gelas blender. Nah seperti ini. Dirasa kurang, kita tambahkan air. Dan ini sepertinya kurang airnya ya. Di proses ini apinya besar ya. Di proses ini apinya besar. Jadi kita mainkan apinya. Kita tambahkan, kita masukkan garam. Ini garamnya kita masukkan segitu ukurannya, itu setengah sendok makan ya, setengah sendok makan. Kemudian gula pasirnya juga setengah sendok makan untuk ukuran 5 butir telur ayam gitu. Di sini perhatikan betul ya, di sini diperhatikan ini kurang air. Tapi sebelum dimasukkan air, kita masukkan dulu roikonya. Roiko sapi, roiko rasa sapinya kita masukkan dulu. Nah seperti itu, seperti itu. Kita kacau-kacau lagi sampai benar-benar penyedap rasa tadi tercampur dan merata dengan sempurna. Kemudian karena ini kekurangan air, kita tambahkan air. Kita tambahkan air lagi secukupnya, sesuai selera ya. Tapi lebih enak dia kalau nyemek-nyemek, tidak terlalu banyak air. Maka kita tambahkan sedikit saja. Nah, seperti itu. Seperti itu. Kita biarkan sampai mendidih, sampai umum air tadi gitu. Kita aduk-aduk lagi, kita utek-utek lagi. Setelah semuanya tercampur, harum sekali ini, dan harumnya sudah ngikat. Api kita kecilkan lagi, api kita kecilkan sedikit lagi. Nah seperti ini, seperti itu dia bentuknya, umumnya sedikit-sedikit, tidak terlalu menggelegak. Api sudah kita kecilkan. Kita pastikan dulu sekali lagi. Tempatnya rame ini ya, tempatnya bising ya, gak apa-apa lah. Mungkin juga orang lewat itu di stopping, nggak boleh lewat. Kemudian setelah semua ini kita anggap sesuai ya, baru kita masukkan telurnya. Telurnya kita masukkan 5 butir telur tadi, kita masukkan semua, kita masukkan bareng-bareng. Nah gitu.
kita udek-udek lagi, sampai meresap, sampai rata, sampai kandungan air yang kita tuangkan tadi kering ya. Nah seperti ini, bisa dilihat sendiri. Kita biarkan beberapa saat, bertujuan supaya bumbu-bumbu tadi meresap ke dalam kuning telurnya. Nah seperti itu. Tapi juga tetap sambil kita kacau-kacau lagi supaya telur tadi juga matang sempurna. Seperti itu. Sangat menggoda selera. Harum sekali ini ya, menggoda sekali, aduhai sekali ini. Kemudian kita kecilkan apinya, kita matikan saja. Kita ambil wadahnya, kita wadahi, kita susun satu persatu telur tadi ke dalam wadah. Di sini saya menggunakan piring, ya wadah ya opsional, terserah aja seleranya apa. Kita ikutkan bumbunya sedikit-sedikit. Jangan kita ambil semua bumbunya. Setelah telurnya tadi berpindah tempat, baru kita kumpulkan sisa-sisa bumbunya. Kita kumpulkan, kita siramkan ke atas telur-telurnya sampai bumbunya tadi habis dikuali. Kita bentuk ya, kita tutupkan ke atas telurnya. Nah ini sudah siap disajikan, sudah matang sempurna ya. Seperti ini bentuknya, menggairahkan, bukan? Murah tetapi sangat lezat, kemudian top, mantap. Tinggal kita sajikan ya. Nah iki kabeh pada rebutan arek mangan disian. Kabeh pada arek mangan disian. Nggak tahan, sangat menggoda ini, aromanya menggoda sekali. Yang terpenting dalam masakan ini, baik dia api, baik dia tahapan-tahapan memasukkan bahannya itu diperhatikan betul. Tuh lihat, pada lahap makannya, ada lahap sekali untuk memakan. Yo makanya juk segoe. Nah, iki main rame nambahi waktu nih, oke. Putuwe pun nggak ketinggalan, nggak ketinggalan Enak, dulu ini.
tuh sangat menggoda. Gimana rasa Jon? Murah tapi Kuat ngomongnya. Enak. Enjoy nggak? sungguh Oke, mantap. aduhai rasanya. Oke. Pada lahap mau makan. Tutu ya. Nah, itulah tadi resep masakan sambal telur cabai kecil ya, dan juga cara memasaknya. Kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar, insya Allah akan saya balas. Selamat mencoba dan terima kasih.